Semua terkadang malam ini kita bertemu kembali dalam acara pertemuan Kamisan dengan tema mendidik anak dengan nilai Injil. Tujuan pertemuan ini adalah pertama, peserta membaca ayat Alkitab untuk mendidik anak sesuai dengan nilai Injil. Yang kedua, peserta mendapat makna dari ajakan mendidik anak sesuai nilai Injil. Saya minta tolong Mas Pran untuk lagu pembuka. Monggo sini aja nggak apa-apa. Mari kita buka puji syukur nomor 540. Mi fa sol si do. Ajaib Tuhanku, sungguh dahsyat kuasa-Nya. Aku ditebus dengan darah kudus-Nya. Patut aku lambungkan mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terperi. Yesus Tuhanku, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, juru selamatku. Marilah kita awali pertemuan malam ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mendidik anak dengan nilai Injil berarti menanamkan kasih, pengampunan, dan kebenaran Kristus dalam keseharian. Dalam Alkitab sendiri sudah memberikan pedoman praktis agar orang tua menjadi teladan mendisiplinkan anak dengan kasih serta menuntun mereka mengenal Tuhan sejak dini. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi hidup kami. Kami mohon sudilah membantu kami memahami dan memahayati sabda-Mu yang disampaikan dalam pertemuan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang saya ambil dari kitab Amsal 22 ayat 6 yang berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat di Amsal 22 ayat 6 ini adalah ayat yang seringkali dipakai untuk memberi dorongan pada orang tua untuk mendidik anak-anak sejak usia dini. Ayat ini menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kebenaran sejak dini agar membentuk fondasi moral yang kuat hingga nanti dewasa. Jika orang tua mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi Allah dan menghormati hukum-hukumnya, anak-anak mereka bisa merasakan manfaatnya seumur hidup. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kata-kata ini juga bisa diterjemahkan menjadi pastikan seorang anak mulai di jalan yang benar. Berulang kali buku Amsal menandaskan orang tua perlu mengajarkan tentang apa yang baik dan buruk pada anak mereka sejak kecil. Tapi orang tua yang pengasih juga menyadari bahwa setiap anak punya kebebasan untuk memilih, sama seperti orang yang sudah dewasa. Jadi mereka tidak sekadar memberitahukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh anak mereka. Sebaliknya, mereka berupaya untuk bertukar pikiran dengan anak mereka dan membantu anak itu menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab yang bisa membuat sendiri pilihan-pilihan yang baik.
Bahkan di saat tua dia tidak akan menyimpang darinya. Kalau orang tua mengajar anak mereka tentang apa yang baik dan buruk dalam pandangan Allah, akan lebih besar kemungkinannya bagi anak itu untuk tetap berada di jalan yang benar seumur hidupnya. Tapi dalam kenyataannya, meskipun orang tua sudah memberikan pelatihan yang baik, itu tidak menjamin anak mereka akan selalu mengikuti hukum Allah dan tidak pernah menyimpang dari jalan yang benar. Tidak jarang kita melihat adanya anak-anak yang dengan semaunya menentang Tuhan dan firman-Nya, sekalipun mereka memiliki orang tua yang taat dan setia mengikuti Tuhan. Misalnya, kalau anak itu terus bergaul dengan orang yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat buruk, dia akhirnya bisa meninggalkan jalan kelurusan dan melakukan apa yang salah. Terutama kalau saya menyoroti anak-anak muda yang sudah mengenal namanya cinta, bisa melupakan cinta pada Tuhan dan meninggalkan keimanannya untuk berpindah ke keyakinan yang lain. Itu saya soroti terutama bagi mereka yang sudah krisma. Dan pertanyaannya kenapa? Kenapa bisa terjadi demikian? Apakah hanya peran dari orang tua atau gereja sendiri ikut terlibat bertanggung jawab dalam hal ini? Banyak yang bercerita seperti ini, kita tidak boleh tutup mata, kita harus berani dan sadar mengakui hal ini. Meski begitu, kalau orang tua sudah melatih anak mereka untuk menaati Allah, anak mereka akan punya kesempatan untuk menikmati kehidupan yang benar-benar bahagia. Demikian ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendalaman dari kitab Amsal 22 ayat 6. Silahkan bila ada yang berkenan berbagi pengalaman dalam didik anak-anak dari usia dini, suka dukanya, kendala dan masalah sering dihadapi, dipersilahkan karena tentunya sangat berguna bagi kami yang khususnya yang masih memiliki anak-anak di usia dini. Silahkan.